Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Suciati Muanifa, SEMMMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang manajemen kas dan juga contoh studi kasus dari jurnalnya. Perkenalkan, saya Lola Hashim dengan NIM 23 10 11 20 1909 dan juga rekan-rekan saya. Saya Amanda Aulia Mirani dengan NIM 23 10 11 20 08 39. Saya Akila Zahra Jauza dengan NIM 23 10 11 20 13 47. Langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Amanda Aulia. Oke, hari ini kita akan membahas tentang manajemen kas. Jadi apa sih itu manajemen? Manajemen itu kan merupakan sebuah perencanaan atau mengatur, sedangkan kas itu merupakan uang tunai. Jadi, manajemen kas itu merupakan cara perusahaan dalam mengatur atau mengelola keuangan perusahaan terkait arus kas untuk menjaga likuiditas dan mengoptimalkan penggunaannya. Manajemen kas sendiri itu memiliki dua tujuan utama. Yang pertama yaitu ada likuiditas, yang berarti perusahaan itu harus memiliki uang tunai yang siap digunakan kapanpun dan dibutuhkan. Misalnya untuk membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu earning atau berarti ini tuh kas ini harus diputar atau dialokasikan secara produktif agar menghasilkan keuntungan. Misalnya itu investasi jangka pendek. Selanjutnya itu ada 3 motif dalam memiliki uang kas atau uang tunai. Yang pertama itu motif transaksi. Perusahaan atau entitas perlu merealisasikan berbagai transaksi bisnisnya, yakni seperti pembayaran upah atau gaji karyawan, pembayaran kewajiban atau utang, pembelanjaan bahan baku, dan lainnya. Jadi pada motif transaksi ini, perusahaan ini membutuhkan kas agar bisa melakukan pembayaran rutin yang berhubungan dengan kegiatan operasionalnya. Lalu yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif ini bertujuan untuk berjaga-jaga jika adanya kebutuhan yang bersifat mendesak. Yang berarti perusahaan ini tuh harus menyimpan kas sebagai cadangan. Biar misal ada kebutuhan mendesak, perusahaan tetap bisa bayar tanpa harus meminjam atau menjual aset. Lalu yang ketiga yaitu motif spekulasi. Motif ini memiliki arti yakni dalam hal keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak pada suatu peluang investasi. Lalu selanjutnya yaitu ada sumber arus kas yang dimiliki entitas atau perusahaan dalam manajemen kas. Yaitu sumber yang pertama itu bisa dari perolehan transaksi perdagangan termasuk ke dalam bentuk piutang. Lalu yang kedua, penjualan aset tak lancar atau aktiva tetap. Yang ketiga, terdapat tambahan dana atau modal dari pemilik entitas. Yang keempat, adanya bukti terhadap utang seperti utang bank, obligasi, ataupun wesel tagih. Lalu yang kelima itu penghasilan yang didapat dari luar usaha yang dijalankan seperti bunga. Lalu yang keenam, asal perolehan kas dari pembagian saham, hadiah, pembayaran sewa, bahkan pajak pada periode sebelumnya. Selanjutnya, manfaat penyusunan anggaran atau budget penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu yang pertama perhitungan pada posisi kas dalam periode tertentu untuk masa yang akan datang. Lalu yang kedua, penyusunan anggaran kas bagi suatu entitas memiliki arti penting yang bertujuan untuk menjaga likuiditas entitas tersebut. Yang ketiga, dengan penyusunan anggaran, kas mampu mengetahui kapan entitas dalam keadaan defisit atau kerugian kas, atau bahkan dalam keadaan surplus atau keuntungan kas karena kegiatan aktivitas entitas. Lalu yang terakhir itu periode penyusutan berbentuk seperti bulanan ataupun kuartalan. Kemudian di sini ada anggaran atau budget. Anggaran atau budget ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada estimasi penerimaan kas. Estimasi atau perhitungan penerimaan kas adalah perkiraan jumlah uang yang akan diterima perusahaan dalam periode tertentu. Uang ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti penjualan barang atau jasa secara tunai, penerimaan bunga dari simpanan atau investasi, pelunasan piutang oleh pelanggan, hasil penjualan aktiva tetap, dan sumber penerimaan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada estimasi pengeluaran kas. Estimasi pengeluaran kas atau estimasi perhitungan pengeluaran kas ini
merupakan perkiraan jumlah uang yang akan dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu untuk mendukung kegiatan operasional, misalnya pengeluaran biaya untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi, pembayaran upah atau gaji karyawan, serta pembayaran lain yang dilakukan secara tunai seperti biaya listrik, air, sewa, atau pelunasan utang. Kemudian ada model manajemen kas Baumol. Model manajemen kas Baumol disebut juga model persediaan karena memiliki kesamaan dengan manajemen persediaan. Dalam model ini ada dua jenis biaya yang diperhitungkan. Yang pertama itu ada biaya penyimpanan atau opportunity cost. Hilangnya pendapatan bunga karena perusahaan lebih memilih memegang kas daripada menyimpan dalam surat berharga. Maksudnya, ketika perusahaan memilih untuk menyimpan uang dalam bentuk kas atau uang tunai daripada menaruhnya dalam surat berharga atau investasi, perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga atau keuntungan dari uang investasi tersebut. Contohnya, kalau uang itu disimpan di deposito, maka perusahaan bisa dapat uang dalam bentuk bunga deposito. Tapi karena uangnya disimpan sebagai kas untuk keperluan operasional, bunga itu tidak didapat. Jadi kehilangan potensi bunga inilah yang disebut sebagai biaya penyimpanan atau opportunity cost. Yang kedua itu ada biaya transaksi, biaya yang timbul saat perusahaan menjual surat berharga untuk memperoleh kas. Maksudnya ketika kas perusahaan mulai habis, perusahaan perlu menjual surat berharga seperti deposito berjangka atau obligasi untuk mendapatkan uang tunai. Proses penjualan ini biasanya memerlukan biaya seperti biaya administrasi bank atau biaya jasa keuangan lainnya. Biaya inilah yang disebut sebagai biaya transaksi, yaitu biaya yang timbul setiap kali perusahaan harus mengambil dana dari investasinya untuk memenuhi kebutuhan kas. Kemudian di sini ada model Baumol kas atau manajemen kas dinyatakan dalam persamaan matematis dalam bentuk rumus sebagai berikut: biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. TC sama dengan C per 2 dikali I ditambah T dibagi C dikali F. Untuk memperoleh C-nya itu rumusnya 2 kali F kali T dibagi I pangkat 1 per 2. Keterangannya itu C sama dengan saldo kas optimal, I tingkat bunga atau biaya penyimpanan karena memegang kas, T itu total kebutuhan kas dalam satu periode, F biaya order kas atau biaya tetap untuk memperoleh kas atau menjual sekuritas. Contohnya ini, perusahaan mencatat kebutuhan kas perusahaan dalam 1 bulan sebesar 20 juta. Perusahaan mendapatkan uang kas dari penjualan surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas sebesar 10.000 dengan tingkat bunga 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Maka saldo kas optimal dapat dihitung sebagai berikut. C sama dengan 2 kali 10.000 kali 20 juta dibagi 0,015 dipangkatin 1 per 2 sama dengan hasilnya Rp5.163.978. Maka saldo kas yang optimal berada pada nilai Rp5.163.978 dan perusahaan harus melakukan pengisian kas per bulan sebanyak caranya 20 juta dibagi Rp5.163.978 sama dengan hasilnya 3,9 kali atau 4 kali. Dibulatan jadi 4 kali. TC itu 5.163.978 rupiah dibagi 2 dikali 0,015 ditambah 20 juta dibagi 5.163.978 rupiah dikali 10.000. TC sama dengan 38.730 ditambah 38.730 hasilnya sama dengan 77.460 rupiah. Selanjutnya adalah model manajemen kas Miller and Orr. Nah, model manajemen ini merupakan model untuk kondisi ketidakpastian atas pemakaian kas, yang dimana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara acak atau random, menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas,
dan menentukan saldo kas yang optimal. Nah, pada contoh soalnya yaitu aliran kas harian mengalami penyimpangan aliran senilai 2.000 dengan tingkat bunga 10% per tahun. Biaya transaksi yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli surat berharga adalah 100.000. Diminta menghitung saldo kas sasaran dan batas atasnya apabila ditentukan batas bawahnya adalah 0. Langkah pertamanya itu kita ubah dulu bunga tahunan menjadi bunga harian. Nah, karena perhitungan ini tuh basisnya harian. Caranya itu 10% dibagi 365 hari. Nah, hasilnya adalah 0,000274. Lalu kita hitung varians arus kas hariannya itu 2000 kuadrat sama dengan 4 juta. Nah, langkah selanjutnya kita mencari saldo kas sasaran atau Z. Rumusnya itu Z dikali 3 dikali biaya transaksi dikali varians. Dibagi 4 dikali bunga harian pangkat 1/3. Nah, hasilnya adalah 103.068 rupiah. Nah, artinya saldo kas ideal atau target perusahaan adalah sekitar 103.068 rupiah. Nah, langkah selanjutnya mencari batas atasnya. Rumusnya itu H sama dengan 3Z dikurang 2L. Tapi karena batas bawahnya 0, maka langsung dikalikan 3, H sama dengan 3 dikali 103.068 rupiah. Hasilnya adalah 309.204 rupiah. Lalu untuk tahu rata-rata saldo kasnya pakai rumus 4Z dibagi 3. Hasilnya sekitar 137.424 rupiah. Lalu selanjutnya adalah strategi manajemen kas. Yang pertama yaitu membayar utang dagang selambat mungkin sambil tetap memanfaatkan potongan tunai yang menguntungkan. Yang kedua, mengatur perputaran persediaan agar cepat namun tetap menjaga ketersediaannya. Lalu yang ketiga, menghimpun piutang secepat mungkin tanpa menurunkan volume penjualan di masa depan. Lalu selanjutnya adalah safety level of cash balance. Nah, ini tuh adalah saldo kas minimum yang harus dimiliki suatu perusahaan untuk mengantisipasi risiko kekurangan kas, baik pada periode normal maupun saat kebutuhan puncak. Rumusnya itu jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Lalu selanjutnya adalah aspek-aspek penting dalam manajemen kas. Yang pertama adalah administrasi kas harian, yaitu sistem pencatatan kas dengan periode harian yang fokus pada arus kas masuk, arus kas keluar, dan saldo akhir kas. Nah, dengan sistem ini, laporan keuangan selalu terupdate dan mencerminkan kondisi kas yang sebenarnya. Yang kedua, ada budget cash atau anggaran kas. Ini tuh adalah perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas di masa depan. Nah, informasi ini itu dapat membantu manajer mengetahui waktu dan jumlah arus kas masuk maupun keluar dalam periode tertentu, seperti mingguan, bulanan, atau tahunan. Anggaran kas juga harus disesuaikan dengan perkiraan penjualan agar tetap seimbang. Lalu selanjutnya adalah safety cash balance, yaitu saldo kas pengaman untuk menjaga keseimbangan antara kas masuk dan kas keluar. Nah, jika kasnya itu terlalu banyak, uang jadi tidak produktif dan menurunkan keuntungannya. Tetapi kalau kasnya juga terlalu sedikit, perusahaan nantinya bisa kesulitan membayar utang atau menjalankan operasional. Nah, dari situ menjaga keseimbangan kas itu sangat penting bagi kelancaran kegiatan perusahaan. Di sini ada contoh studi kasus, yaitu pelatihan manajemen kas keluarga dilakukan di Desa Semirejo, 1 Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, terhadap ibu-ibu PKK. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga agar terhindar dari kondisi finansial distress atau kesulitan keuangan keluarga. Permasalahan yang dihadapi, banyak keluarga, khususnya ibu rumah tangga, menghadapi financial distress karena pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Penyebab utamanya yaitu tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, minimnya pengetahuan tentang manajemen kas keluarga, kemudian yang terakhir ada pola konsumtif dan rendahnya kebiasaan menabung.
Subjek penelitiannya ini pengelolaan manajemen kas, kemudian objek penelitiannya ibu-ibu PKK di Desa Semirejo 1, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Penelitiannya ini yaitu dengan memberikan pelatihan pada saat pertemuan bulan PKK dengan membagikan kuesioner. Lalu hasil penelitiannya ini hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya perencanaan keuangan keluarga. Ibu-ibu PKK mulai mampu menyusun rencana keuangan sederhana dan membedakan kebutuhan dengan keinginan. Partisipasi dan antusiasme peserta selama pelatihan juga tinggi, dan dari hasil uji korelasi ditemukan bahwa terdapat hubungan positif sebesar 0,568 atau 56,8% antara financial attitude dan juga financial behavior, yang artinya semakin baik sikap keuangan seseorang, maka semakin bijak pula perilaku keuangannya. Kesimpulan kasus dalam jurnal ini yaitu perencanaan keuangan keluarga sangat penting untuk mencegah financial distress dan menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Pelatihan manajemen kas terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan peserta. Ibu-ibu PKK mulai menyadari pentingnya menabung, berinvestasi, serta merencanakan keuangan jangka panjang. Selain itu, sikap keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan, sehingga pelatihan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan di tingkat RW atau RT untuk memperkuat kemandirian finansial keluarga. Nah, pada kesimpulan untuk materi ini yaitu manajemen kas adalah pengelolaan arus kas untuk menjaga likuiditas dan mengoptimalkan penggunaan dana. Jadi perusahaan ini memerlukan kas untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Pengelolaan kas dilakukan melalui anggaran, estimasi penerimaan dan pengeluaran, serta model seperti Baumol dan Miller-Orr untuk menentukan saldo kas optimal. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menjaga keuangan tetap seimbang, menghindari kekurangan kas, dan mendukung kelancaran operasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.